Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah merupakan bulan pemberangkatan jamaah haji ke Baitullah, dan memang termasuk Ashhurul Hajj, termasuk bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Karena ashhur itu dalam bentuk jamak, sehingga dipahami bahwa bulan haji itu sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka apabila melaksanakan ibadah umrah di bulan tersebut, baik bulan Syawal, Dzulqa'dah maupun Dzulhijjah, maka sudah masuk kepada salah satu rangkaian ibadah haji. Karena memang kita ketahui bahwa setiap ibadah haji pasti berumrah. Apakah dilaksanakan berumrah terlebih dahulu di bulan haji, kemudian tahallul, lalu melaksanakan ibadah haji sejak tanggal 8 Dzulhijjah diawali ihram dari tempat di mana mereka berada dan sampai menunaikan ibadat-ibadat yang lainnya, manasik haji, itu namanya ibadah haji secara tamattu'. Sedangkan yang beribadah haji terlebih dahulu mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah baru tahallul, baru menyelesaikan ibadah haji. Tahallulnya bisa tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal berapa. Lalu setelah tahallul dari haji kemudian berihram untuk umrah, itulah namanya ibadah haji secara ifrad. Sedangkan yang digabung antara ibadah umrah dan haji itu namanya ibadah haji secara qiran. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan pemberangkatan jamaah haji meninggalkan keluarga, sering kita dengar bahwa jamaah haji itu pamitan kepada keluarga dan masyarakat. Memang itu merupakan teladan dari Rasulullah SAW. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu termasuk syiar agama Allah, sama halnya dengan ibadah kurban. Memang sebaiknya ibadah-ibadah tersebut dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan, tidak perlu sembunyi-sembunyi, tidak perlu susulumputan, tidak perlu menyembunyikan diri untuk beribadah haji. Karena Rasulullah SAW pun ketika mau haji dan umrah, beliau mengumumkan dulu kepada masyarakat, dan itu adalah salah satu bagian dari syiar agama Allah. Demikian pula yang berkurban, tidak perlu sembunyi-sembunyi, tidak perlu menyuruh atau meminta kepada panitia untuk tidak disebut namanya. Karena Rasulullah pun ketika menyembelih hewan kurban, beliau menyebutkan
yang kurban ini atas nama si A, si B dan seterusnya. Jadi ria tidak ada kaitan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tapi ria dan ikhlas itu sangat berkaitan dengan hati, bertujuan untuk apa. Jadi oleh karena itu perlu koreksi bagi jamaah yang sembunyi-sembunyi karena takut disebut ria, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umroh ataupun ibadah kurban. Justru kalau kita takut ria, takut diketahui orang, takut dianggap pamer, itu adalah otomatis termasuk ria. Sidang Jumat rahimakumullah, kita pun sering mendengar doa yang disampaikan oleh anggota keluarga atas keberangkatan keluarga yang beribadah haji maupun beribadah umroh. Ada yang mengatakan ngiring binga, ada yang mengatakan semoga selamat sampai di tujuan dan bisa kembali. Ada juga yang mendoakan semoga mabrur, ada juga yang mendoakan semoga lancar, ada juga yang mendoakan semoga diberikan kemudahan. Tentu saja doa apapun asal berisi kebaikan, mendoakan jamaah haji dan umroh, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan mengabulkan. Namun alangkah indahnya, alangkah baiknya doa itu kalau kita sampaikan sesuai dengan tuntunan Rasul. Karena apa? Kalau mengikuti tuntunan Rasul, selain berfungsi mendoakan jamaah yang akan berangkat, juga kita akan meraih nilai ibadah meneladani Rasul. Jadi tidak hanya bernilai ritual, bernilai sosial dalam mendoakan, tapi juga bernilai ritual mengikuti contoh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi atau yang nyebut juga At-Turmudi dari Anas bin Malik. Seseorang, kata Anas bin Malik, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang pamitan menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia mau bepergian. Ada yang mengatakan pergi umroh, ada juga yang berpendapat itu pergi untuk menunaikan ibadah haji, atau juga yang memahaminya pergi kemanapun. Tapi yang jelas seorang sahabat itu menghadap kepada Rasulullah, mohon didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk sahabat tersebut, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu takwa. Kemudian sahabat itu bermohon lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zidni ya Rasulullah, tambahi doa untukku. Maka Rasul berdoa, wa ghafaro danbak, semoga Allah mengampuni dosamu. Lalu sahabat itu mohon lagi, zidni ya Rasulullah, tambahilah doa untukku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam artian mendoakan sahabat tersebut, wa yassara lakal khair haitsuma kunta, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu bersegala kebaikan, berbagai kebaikan dimanapun Anda berada. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, tersusunlah doa pangjajab, doa tahniah, doa mengantar. Apakah itu keluarga, sahabat, handai tolan, siapapun yang minta didoakan oleh kita karena mereka akan pergi umroh, pergi haji atau pergi kemanapun, maka doanya adalah zawwadakallahu taqwa wa ghafaro danbak wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Zawwadakallahu taqwa wa ghafaro danbak wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Semoga Allah membekalimu takwa, mengampuni segala dosa, dan memudahkan segala kebajikan dimanapun Anda berada. Itulah tuntunan Rasulullah SAW, yang tentu saja sidang Jumat rahimakumullah, doa Rasul itu tidak hanya semata-mata mendoakan yang minta didoakan pada beliau, tapi doa Rasul itu berisi pesan,
berisi misi, berisi nasihat. Maka tidak salah kalau ada yang berdoa di suatu tempat resmi, formal ataupun non formal, dia memohon kepada Allah, bukan hanya minta kepada Allah, tapi ada pesan terhadap orang yang didoakan. Itu adalah ada teladannya dari Rasulullah. Jadi tidak perlu heboh ketika di gedung DPR MPR kemarin sidang dengan berbagai aparat kumpul di sana, ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya pesan, bahkan kritik, bahkan saran serta nasihat. Itu adalah teladan. Itu adalah ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Tidak hanya memohon kepada Allah dalam arti doa, tapi juga ada misi untuk memberi pesan, memberi nasihat terhadap orang-orang yang didoakan, terhadap orang-orang yang perlu diberi pesan. Minimal ada 3 pesan Rasulullah SAW terhadap sahabat yang minta didoakan itu. Pertama adalah zawadakallahu taqwa. Semoga Allah memberimu bekal takwa. Ini jelas berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 187 yang saya bacakan tadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dengan bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran sehat. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala setelah diawali pada pangkal ayatnya al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu berada ataupun dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan, dikunci wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal takwa tentu saja mengandung arti yang sangat luas, baik yang biasa diterjemahkan, ditafsirkan oleh para khatib, menaati perintah dan menjauhi larangan, maupun dalam pengertian yang lebih luas dari itu. Karena pada dasarnya takwa itu mengandung arti disiplin, menaati aturan Allah Subhanahu wa taala, dan disiplin mencegah dari perbuatan-perbuatan yang merusak, dan disiplin di dalam menjauhi pelanggaran. Karena takwa dalam arti bahasa adalah al-ittiqa wal hifdu, pandai menjaga diri, mendisiplinkan diri dari ucap, sikap, dan tindakan yang menimbulkan mafsadat atau kerusakan, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak, baik kerusakan pada diri, keluarga, masyarakat maupun alam semesta. Orang yang tidak pandai menjaga diri dari ucap, sikap, dan tindakan, menjaga diri, ucap, sikap, dan tindakan yang menimbulkan mafsadat, maka itu belum bertakwa. Oleh karena itu bekalnya takwa, pandai menjaga diri, jangan berucap, bersikap, bertindak yang menimbulkan mafsadat. Kemudian yang kedua adalah wa ghafara dan bak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Berarti pelaksanaan ibadah haji dan umroh harus dijadikan tempat bertaubat, memohon ampun kepada Allah, yang sekurang-kurangnya taubat yang memenuhi syarat, yang termasuk taubatan nasuha adalah pertama menyesal dari perbuatan maksiat, kedua berjanji tidak kedua mohon ampun atas perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa yang telah terlanjur dilakukan, mohon ampun. Kemudian ketiga berjanji tidak akan melakukan dosa yang telah diperbuat itu. Dan yang keempat berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan dan ditobati tersebut.
Dan yang kelima adalah mengganti perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kesalahan dengan meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana ditandaskan di dalam surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi perbuatan-perbuatan baik itulah yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi 5 syarat dalam hal ini dipesankan oleh Rasulullah SAW. Sesali perbuatan yang salah, mohon ampun dari kesalahan, janji tidak akan mengulangi perbuatan salah itu, tinggalkan perbuatan salah tersebut, dan ganti perbuatan yang salah yang keliru itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan al-hasanat. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Semoga Allah memudahkanmu dalam segala kebajikan dimanapun Anda berada. Berarti ada mengandung pesan ini, yaitu agar setiap jamaah haji dan umroh itu memberikan kemudahan kepada siapapun, baik untuk diri, keluarga, masyarakat maupun siapapun, untuk berbuat baik. Jangan sampai ucap, sikap dan tindakan membuat orang sulit, membuat orang salah, susah. Makanya ditandaskan dalam ayat 187 tadi sampai fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ucap saja jangan sampai mempersulit orang, membuat orang tidak enak. Sikap juga demikian. Justru patut dikritik. Masih tidak sedikit di kalangan jamaah haji dan umroh karena ingin mengejar sesuatu ibadah ritual, kurang menghormati sosial. Karena ingin mencium hajar aswad, orang disikut, orang diseretkan, orang sampai jatuh. Karena kita ingin sholat di Hijr Ismail, maka orang yang sedang tawaf ditabrak. Karena kita ingin berlama-lama di Raudhah, maka sajadah pun dibentangkan seluas mungkin. Padahal dia sudah sholat di Raudhah itu, lalu dia pura-pura berdiri sedang sholat supaya orang tidak masuk, tidak bisa duduk di situ. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Justru di dalam ibadah haji maupun umroh harus memberikan kemudahan kepada orang. Kalaulah kita ingin berlama-lama di tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa tempat diijabah itu bukan milik sendiri. Tidak boleh dimonopoli kalau milik bersama. Ikrarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya masih betah berdoa di sini karena tempat ijabah, tapi saya memaklumi masyarakat lain yang membutuhkan tempat ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berlama-lama di tempat tersebut, apalagi mengganggu hak orang lain. Karena justru misi Rasulullah SAW, wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Dan di dalam ayat yang lain pun ditandaskan faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke Baitullah itu aman. Artinya apa? Pertama, diri sendiri harus aman. Jangan menimbulkan ucap, sikap dan tindakan yang menimbulkan ancaman. Jangan pula ucap, sikap dan tindakan yang bikin orang lain tidak nyaman dan tidak aman. Faman dakhalahu kana amina, bukan hanya mengamankan diri, tapi mengamankan orang lain. Bukan hanya menyamankan diri, tapi menyamankan orang lain. Wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Dan memang di dalam ayat 28 surat Al-Hajj, salah satu fungsi ibadah haji dan umrah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallah, menyaksikan berbagai manfaat duniawi maupun ukhrawi, serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Masjid Nabawi, tiba-tiba seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ketika itu Rasul sedang beriktikaf di Masjid Nabawi, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan paling baik di sisi Allah."
"Ya Rasulullah, amal apakah itu? Karena aku ingin menjadi manusia yang terbaik, ingin manusia yang paling dicintai oleh Allah dalam amal ibadatku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Wa ahabul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kebahagiaan pada sesama muslim, membahagiakan sesama muslim. Au taksifu anhu kurbatan, atau mengatasi kesulitan sesama muslim, memberikan solusi terhadap sesama muslim yang sedang berkesulitan, membantu sesama muslim yang membutuhkan bantuan. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan sesama muslim yang terjerat utang, membebaskan utang sesama muslim yang tidak memungkinkan mereka bisa membayar karena terjerat oleh utangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau membebaskan sesama muslim dari kelaparan, memberi makan sesama muslim yang membutuhkan bantuan makanan. Wala an amsi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran. Dan aku membantu orang yang membutuhkan bantuan. Seseorang pergi sesamanya, meninggalkan rumahnya demi memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan bantuan, lebih aku cintai dibanding i'tikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Sidang Jumat rahimakumullah, maka misi Rasulullah SAW dalam doanya, takwa, taubat, memberi manfaat, itu merupakan satu kesatuan, baik di dalam pelaksanaan ibadah haji, ibadah umroh, ibadah kurban, dan ibadat-ibadat yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk muslim yang benar-benar melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul dan bisa memanifestasikannya dalam segala aspek kehidupan. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sidang Jumat rahimakumullah, maka jelas bagi kita misi ibadah haji dan umrah, termasuk juga di dalamnya ibadah kurban, tidak hanya bersifat ritual tetapi juga membangun kehidupan sosial. Dalam ayat 197 surat Al-Baqarah, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, dirangkaikan dengan faman faradha fihinnal hajj, barang siapa yang sudah mempardukan dirinya untuk beribadah haji, fala rafasa, jangan berbuat rafas, yaitu ucap, sikap, dan tindakan yang menjurus kepada kehidupan yang tidak senonoh. Wala fusuk, jangan berbuat pelanggaran. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan, jangan berkesumat. Artinya pesan ini jangan sampai berucap, bersikap, bertindak yang bikin orang lain tidak nyaman. Kemudian wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apapun yang kalian perbuat dari segala kebaikan,
Allah mengetahuinya. Artinya mengembangkan, meningkatkan kebaikan, memberikan manfaat kepada siapapun, baik diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun bernegara. Lalu watawadzawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal takwa artinya mencegah perbuatan, ucap, sikap dan tindakan yang menimbulkan mafsadat. Itulah salah satu maknanya doa Rasulullah SAW kepada calon jamaah haji dan umroh, yang memang Rasulullah SAW pun melaksanakan ibadah umroh sebanyak 4 kali, 3 kali sebelum haji, 1 kali berkaitan dengan haji, dan hajinya 1 kali. Maka alangkah baiknya bagi yang belum bisa berhaji, umroh terlebih dahulu sesuai dengan contoh Rasul. Itu akan mengandung hikmah dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, lebih menghayati dan mengenal medan. Tapi juga selain itu ritualnya di sisi Allah dan Rasulnya berteladan padanya. Jadi, tapi jangan lupa misinya itu, yaitu zawadakallahu taqwa wa ghafara danbak wa yassaralakal khair haitsuma kunta. Sehingga pulang ibadah haji itu ada perubahan sikap, ucap dan tindakan, bukan hanya getol ibadah secara ritual, tapi juga memberikan bantuan dan manfaat kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bekal kepada kita semua takwa, mengampuni segala dosa, dan memberikan kemudahan dalam segala kebaikan dimanapun kita berada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zawwidna bit taqwa waghfir lana dunubana wa yassir lana al khair haitsuma kunna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.